Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 7. In this occasion, we want to present about port development. Before that, let me introduce our group member. There are Rizky Rahmat, Putri Fajrin Rahmadani, Siti Aisyah, and Raden Nuraini Pertiwi. So, point we will discuss are, for the first is operating environment. The second is any port model. The third, developing shipping hubs. And the last is transporting complex economy. For the all presenter, please welcome. Okay guys, in here I want to tell you about operating environment of container shipping. The operating environment of container shipping refers to the conditions and factors that influence the processes and operations involved in container shipping. It encompasses various elements that can impact the efficiency, effectiveness, and overall performance of container shipping, as well as the interactions among different stakeholders in the industry. So, dalam konteks pengiriman kontainer, operating environment merujuk pada kondisi dan juga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses dan operasi pengiriman kontainer. Ini mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kinerja, efisiensi, dan juga keberhasilan pengiriman kontainer, serta interaksi dengan berbagai pihak-pihak terkait di dalam dan di luar industri pengiriman kontainer. Konsep keempat kekuatan 4C dalam lingkungan operasional pengiriman kontainer adalah sebagai berikut. For the first is containerization. Containerization mengacu pada proses mengemas barang-barang dalam kontainer standar untuk pengiriman. Dalam lingkungan operasional pengiriman kontainer, adopsi kontainerisasi telah mengubah cara barang dikirim di seluruh dunia. And the second is concentration atau konsentrasi, di mana konsentrasi ini merujuk pada tren konsolidasi yang terjadi dalam industri pengiriman kontainer. Dalam lingkungan operasional ini, perusahaan pelayaran kontainer cenderung bergabung, mengakuisisi atau membentuk aliansi strategis dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan memperkuat pangsa pasar mereka. And the third is collaboration atau kolaborasi, di mana kolaborasi ini adalah elemen kunci dalam lingkungan operasional pengiriman kontainer. Perusahaan pelayaran kontainer seringkali terlibat dalam kemitraan atau aliansi strategis dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan jangkauan layanan. And the last is competition atau persaingan, yang dimana persaingan ini merupakan kekuatan penting dalam lingkungan operasional pengiriman kontainer. Industri pengiriman kontainer adalah industri yang sangat kompetitif dengan perusahaan pelayaran kontainer bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar dan mengoptimalkan operasional mereka. Persaingan dapat mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan layanan. Keempat kekuatan ini yaitu containerization, concentration, collaboration, and competition saling terkait dan berdampak pada dinamika industri pengiriman kontainer. Perubahan dalam salah satu kekuatan ini dapat mempengaruhi keseluruhan lingkungan operasional dan juga strategi bisnis perusahaan pelayaran kontainer. Well, I will explain about any parts model. There are several of any parts model. First is setting. Second is expansion. And third is specialization. First is setting. Evolution of a part starts from the original parts, mainly a parts equipped with a cargo handling facilities to handle trading and related activities. Nah, pada awalnya sebuah pelabuhan dibangun dengan tujuan untuk menangani kegiatan perdagangan dan aktivitas terkait. Nah, pelabuhan tersebut dilengkapi dengan fasilitas penanganan barang yang diperlukan untuk memfasilitasi proses perdagangan antara kapal-kapal dan daratan. Pada tahap ini, pelabuhan biasanya merupakan tempat pertukaran barang antara kapal-kapal pengusaha atau pedagang. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan proses logistik dan memfasilitasi perdagangan antar wilayah.
Jadi, poin pertama ini menjelaskan tentang bagaimana pelabuhan awalnya dibangun sebagai pusat kegiatan perdagangan dengan dilengkapi fasilitas penanganan barang untuk memperlancar proses pertukaran dan distribusi barang antar kapal dan daratan. Second, expansion. Quays were expanded and docks were required to handle growing amounts of freight and increasing numbers of large ships. Perluasan. Nah, seiringnya berjalan waktu, pelabuhan akan mengalami peningkatan dalam jumlah barang yang ditangani dan jumlah kapal yang datang. Nah, untuk mengakomodasi pertumbuhan ini, pelabuhan perlu melakukan perluasan. Nah, perluasan pelabuhan ini umumnya melibatkan pembangunan tambahan dermaga dan fasilitas tambahan untuk menangani volume barang yang semakin meningkat dan juga ukuran kapal yang semakin besar. Nah, selain itu, perluasan pelabuhan juga mungkin melibatkan peningkatan infrastruktur pendukung seperti pengembangan jalan akses, peningkatan fasilitas parkir ataupun kontainer, serta perluasan penyimpanan dan pengolahan barang. Poin kedua ini menjelaskan tentang perlunya melakukan perluasan pelabuhan untuk mengakomodasi peningkatan volume barang dan ukuran kapal yang datang. Nah, dengan membangun dermaga dan fasilitas tambahan, pelabuhan dapat mengatasi lonjakan aktivitas dan memastikan kelancaran proses bongkar muat dan distribusi barang. Third is specialization. Larger ships often require deeper channel, longer berths, and more yard spaces, and comprehensive intermodal transport facilities. Nah, seiringnya perkembangan industri dan kebutuhan perdagangan yang semakin kompleks, kapal-kapal yang lebih besar mulai muncul. Nah, kapal-kapal ini seringkali membutuhkan fasilitas yang lebih maju dan komprehensif di pelabuhan. Spesialisasi pelabuhan terjadi ketika pelabuhan secara khusus mengembangkan fasilitas yang tepat untuk menangani kebutuhan kapal-kapal besar ini. Kebutuhan ini mungkin termasuk pembuatan saluran yang lebih dalam agar kapal besar dapat masuk ke pelabuhan, dermaga yang lebih panjang untuk menampung kapal dengan ukuran yang lebih besar, dan ruang pelataran yang lebih luas untuk menampung lebih banyak barang. Spesialisasi pelabuhan bertujuan untuk memberikan fasilitas yang sesuai dengan kapal-kapal besar, memfasilitasi perdagangan yang lebih efisien, dan meningkatkan konektivitas dalam rantai pasok. Poin ketiga ini jelaskan bahwa pelabuhan yang mengalami spesialisasi mengembangkan fasilitas yang dapat menangani kapal-kapal besar dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan. Okay guys, I will explain about developing shipping hubs. The main form of integration between maritime and inland transport system include inland waterway and inland feeder operation. Number 1, inland waterway ports. These are inland maritime ports that are integrated with inland waterway services on direct shuttle services by barges or small ships. So, inland waterway ports are ports that are located on inland waterways such as rivers, canals, or lakes, rather than on the coast or sea. These ports are specifically designed and equipped to handle maritime cargo and facilitate the transportation of goods via inland waterways. They are often connected to major seaports or ocean trade routes through these waterways. 2. Inland feeder terminals. This is a recent concept proposed to enhance direct inland connection with a direct rail service. So, inland feeder terminals are terminals or facilities that have been developed to improve the direct inland connection of cargo with rail services. This concept is particularly relevant in regions where there is a need to efficiently transport goods between seaports and inland destinations using rail transportations. I will explain about transporting complex economy. The development of a transport complex economy
can be a useful way to enhance regional competitiveness, which is defined as the ability to produce goods and or service which meet the taste of the international market while at the same time maintaining high and sustainable level of income, or more generally, the ability of region to generate to relatively high incomes and employment level while being exposed to external competition. Pengembangan ekonomi kompleks transportasi dapat menjadi cara yang berguna untuk meningkatkan daya saing daerah. Nah, yang biasanya itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang memenuhi ujian pasar internasional. Sementara pada saat yang sama, itu mempertahankan tingkat yang tinggi dan berkelanjutan. Nah, pendapatan atau yang lebih umum, kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan dan tingkat lapangan kerja yang tinggi. Nah, sementara dihadapkan pada persaingan eksternal. Jadi contohnya, Indonesia memiliki zona laut yang sangat besar nih. Maka dari itu Indonesia mulai memesan kapal agar bisa digunakan oleh para nelayan untuk mencari ikan dan juga bisa mengolah serta menjual ikan tersebut supaya menjadi pendapatan daerah maupun negara. Jadi pengembangan ekonomi kompleks sangat penting untuk menambah pendapatan negara melalui pendistribusian barang maupun jasa kepada konsumen. Nah, coba kita bayangkan nih, di saat kita sedang berada di pandemi COVID-19 kemarin, transportasi jadi terhenti, yang mana tentunya akan menimbulkan banyak sekali dampak yang buruk ya, terutama akan terganggunya segala aktivitas sosial dan juga ekonomi masyarakat. Kemungkinan banyak orang yang tidak bisa makan pada hari itu. Banyak ya orang yang tidak bisa bekerja, distribusi barang dan jasa juga tidak dapat dilakukan. Kemudian ujung-ujungnya ekonomi masyarakat yang menjadi macet total. Nah, jadi transportasi adalah sarana yang sangat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat modern. Okay, I think our presentation is enough. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.